Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di beberapa menit ke depan Ustadz akan memberikan pembelajaran untuk kalian semua, pembelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul atau bertema tentang hukum-hukum dalam ilmu tajwid. Hukum-hukum dalam ilmu tajwid itu ada 5, yaitu apa aja? Yang pertama, izhar, idgham, ada 4. Izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Ya, ada 4. Bukan ada 5 ya, ada 4. Nun mati atau tanwin, ya, bila bertemu dengan huruf hijaiyah ada 4, yaitu izhar. Yang pertama, idgham, ikhfa, dan iqlab. Kita membahas yang pertama dulu, yaitu izhar. Izhar yang artinya jelas dan terang. Hukum izhar terjadi apabila nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu huruf ikhfa. Ya, apa huruf ikhfa? A, ha, ha, kha, a, gha. Apabila bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu ke-6 huruf tersebut, harus dibaca dengan jelas. Perhatikan contoh berikut. Nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif, ya. Yaitu contohnya min ahlin, yang pertama. Kemudian tanwin bertemu dengan alif. Ghasikin, ghasiqin idza waqab. Kemudian seterusnya, contoh-contoh lain kalian bisa baca sendiri nanti, ya, untuk contoh-contohnya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan atau memadukan. Dalam ilmu tajwid, idgham artinya memasukkan huruf nun mati atau tanwin kepada huruf idgham. Huruf-huruf idgham itu ada 6. Tapi sebelum Ustadz menyebutkan huruf-huruf idgham, Ustadz mengasih tahu untuk kalian bahwasanya idgham itu ada 2, ya.
idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya. Idgham bi gunnah yaitu didengungkan. Kalau idgham bila gunnah yaitu idgham yaitu tanpa dengung. Idgham bi gunnah itu ada 4 huruf. Yaitu yang sering kita ketahui yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw. Ya. Kemudian idgham bila gunnah yaitu ada 2 huruf. Apa? La sama ro. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tersebut. Tapi dibagi 2 ya. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yaitu idgham dibaca dengan dengung bi gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim, waw. Dan dibaca berapa harokat? 2 harokat. Contohnya nun sukun bertemu dengan ya. May ya'mal. Kemudian tanwin bertemu dengan ya. Mazghabati yatima dan lainnya. Kemudian idgham bila gunnah yaitu idgham dibaca tanpa dengung. Ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam sama ra, itu idgham bila gunnah yaitu dibaca satu harokat saja tanpa dengung. Contohnya nun sukun bertemu lam, min ladunka, atau contoh lain ar-ra'ahu, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ikhfa. Ikhfa yang artinya yaitu menyembunyikan atau menyamarkan. Dalam ilmu tajwid, ikhfa adalah apa? Mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin dengan samar disertai dengung apabila bertemu salah satu huruf berikut ini. Yaitu hurufnya apa aja? Ta, sa, jim, dal, zal, ra, zal, dal, zal, zain, sin, shin, sod, bod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Adapun cara membacanya untuk ikhfa yaitu dapat dianalogikan antara 2 huruf N dan NG dengan dengung sepanjang 2 harokat. Perhatikan contoh berikut. Nun sukun bertemu ta. Innama anta. Tanwin bertemu ta. Ni'matin tujaza. Nah, atau yang lainnya. Kemudian kita masuk ke iklab. Iklab artinya mengubah. Menurut istilah tajwid, iklab adalah mengubah bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf ba dengan bunyi mirip apa? Mirip mim mati disertai dengan mendung sepanjang 2 harokat. Perhatikan contoh berikut ini ya. Nun sukun bertemu ba. Mim buyutikum. Tanwin bertemu ba. Hillum bihadza. Kemudian terakhir yaitu qalqalah. Qalqalah artinya memantulkan. Tadi yang keempat itu apa? Iklab. Sekarang itu qalqalah. Qalqalah artinya memantulkan. Qalqalah dibagi menjadi 2 macam.
Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro, huruf qalqalah itu ada 5 macam, yaitu apa? Qaf, po. Ya sering kita sebut yaitu baju di toko. Baju, ba, jim, dal, qaf, po. Qalqalah sugro adalah qalqalah yang terjadi apabila salah satu huruf qalqalah di atas berharokat sukun mati, ya, sukun di tengah-tengah kata. Cara membaca qalqalah sugro ialah dengan memantulkan suara huruf-huruf tersebut secara apa? Secara ringan dan lemah. Perhatikan contoh berikut. Contoh berikut ini, perhatikan. Huruf ba, Ibrahimah. Kemudian huruf to, yutfi'una. Qaf, yaqta'una. Jim, naj'alu. Adapun qalqalah kubro adalah qalqalah yang terjadi apabila salah satu huruf qalqalah di atas berada di akhir apa? Di akhir kata dan dibaca sukun karena waqaf yang artinya berhenti di akhir kata. Cara membaca qalqalah kubro ialah apa? Dengan memantulkan suara huruf-huruf tersebut secara berat dan kuat. Perhatikan contoh berikut ini. Qaf, min khalaq. Ba, ulul albab. Ulul albab. Ulul albab. Kemudian to, sawa is-sirat. Dal, ma yurid. Cukup sekian dari Ustadz untuk pembelajaran hari ini, yaitu hukum-hukum dalam ilmu tajwid. Apabila kalian mendapati kesalahan, mungkin kesalahan dari perkataan Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan tersebut datangnya dari syaitan dan datangnya dari Ustadz sendiri, dan kebenaran yang hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.